Jadi ternyata bener ya analisa kita kemarin dari level 27.000 ini Bitcoin ternyata malah terbang balik ke resistensial lagi yang ada di level 28.500. Gue juga udah menutup posisi long kemarin gue ya sekitar 43% profit, opennya dari 27 dan close-nya di level 28 ya. Jadi yang udah ikutan copy trade ini otomatis setelah mengikuti gue. Sejauh ini gue udah ada follower sekitar 988 orang. Jadi kalau misalkan gue udah buka posisi di BingX ya, kalian akan otomatis keikutan juga ya. Jadi fitur ini menurut gue cocok banget bagi kalian yang maybe sibuk kerja, maybe nggak sempet mantengin chart setiap saat untuk tinggal copy trade aja. Di luar dari itu gue juga ada grup VIP BingX ya, ini khusus untuk member BingX gue aja. Kalian bisa cek untuk update analisa dan outlook untuk Bitcoin setiap harinya secara real time. Jadi kalau misalkan ada reaksi pasar, reaksi market yang mendadak ya gue bakalan update melalui grup ini ya. Kalau misalkan upload video itu kan maybe udah bisa telat beberapa jam. Join grup ini juga gratis ya, kalian bisa tinggal daftar BingX dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Jadi kalau misalkan kalian ingat, gue ada membahas mengenai pattern rounding top yang saat ini ternyata memang ini valid banget ya. Karena saat ini kita kena sentuh lagi exactly di resist rounding top tersebut ya. Jadi memang ini ya charting ini gue nggak ada ubah-ubah sama sekali ya. Gue udah bahas ini di video yang lalu ya, kalian bisa cek, kalian bisa nonton hanya di satu video sebelum ini mengenai pattern rounding top di mana kita memiliki resist yang agak tinggi di tengah-tengah teman-teman. Setelah itu yang makin lama resistnya makin rendah, sama seperti yang saat ini kita lihat teman-teman, resist di 28650 ini juga lebih rendah dibandingkan 28750 dan titik tengahnya ini tertingginya di 28868 untuk Bitcoin. Terbukti kita reject multiple times dari resist ini ya, bahkan sampai saat ini aja kita sedang rejection nih teman-teman dari candle 1 jamnya dari pattern rounding top tersebut ya. Jadi so far memang cukup valid teman-teman ya, tapi ya memang gue juga nggak ada open short saat ini ya. Open short gue langsung close dikarenakan apa? Dikarenakan ya gue ngelihat ini kita lagi sideways teman-teman ya, kita tidak langsung kena rejection, jadi memang masih ada harapan juga gitu ya untuk Bitcoin menuju ke level 30k sampai ke level 31.000 ya. Jadi kalau misalnya kita cek ke time frame seharinya untuk Bitcoin, nah di sini kalian bisa lihat ya, ini ada BB band yang di bagian atas ini bisa bertindak sebagai resist berikutnya untuk Bitcoin, sekaligus ini adalah area demand yang kita tarik lagi teman-teman, balik ke area tanggal 19 sampai tanggal 7 Juni ya, balik ke tahun lalu. Ini juga adalah range dari sebelum Bitcoin jatuh teman-teman dari level 30.000 all the way menuju ke level 15.000. Jadi sebenarnya ini masih berada di area supply di tahun lalu gitu ya, bulan Mei Juni tahun lalu, yang saat ini akan berpegang sebagai salah satu titik resist terkuat untuk Bitcoin kalau misalkan Bitcoin bakalan successfully breakout teman-teman. Itu sebabnya kenapa kalian perhatikan banyak trader yang membicarakan area level 31.000, 30.000 ya. Ini adalah area yang krusial banget untuk Bitcoin. Ini juga adalah perbatasan sebelum teman-teman ya, 30.000 ini adalah perbatasan sebelum kita mengalami kejatuhan hingga ke level 15.000. Jadi support terkuat waktu itu ketika tahun 2021-2022 ini sitting di area level 30.000 untuk Bitcoin. Once Bitcoin break 30, dia langsung ke level 15.000 dan ini akan menjadi area yang krusial untuk Bitcoin berikutnya teman-teman ya, di level 30.000 untuk nge-retest resist teman-teman ya, yang sebelumnya 2 tahun lalu serta tahun lalu itu sebagai support, saat ini akan sebagai resist terkuat karena kita udah nge-pump dari level 15 all the way ke level 30.000, itu juga pump sekitar 100% untuk Bitcoin. Jadi wajar aja kalau misalnya kita ketemu titik resist terkuat di sana teman. Jadi yang pastinya kita pengen lihat kalau misalnya kita bakalan menuju ke level 30 sampai 31.000, yang pastinya kita harus ngelihat successful breakout pada Bitcoin. Ibaratnya kita harus ngelihat candle 1 jam seperti ini yang terjadi di tanggal 18-19 Maret ini kan cukup oke teman ya. Jadi kita kena pump 1 candle and then 2 candle, koreksinya dikit and then kita lanjut pump lagi ke atas seperti itu teman contohnya. Jadi kita nggak pengen ngelihat ada satu rejection candle yang misalkan sebesar ini teman ya. Pokoknya rata-rata kita kena 1 ekor ke atas and then kita langsung kena dump back ke bawah lagi teman ya. Jadi 1 candle rejection meninggalkan ekor ke atas, habis itu kita langsung kena dump dengan sangat keras ke bawah teman. Kita nggak pengen hal seperti itu terjadi teman. Kita juga bisa tarik teman ya garis fake out teman ya. Garis fake out itu adalah garis resist to resist nih teman, kalian bisa lihat ya. Ini contohnya, ini kita tarik garis dari tanggal pattern yang di tanggal 26 Januari kemarin ya. Ini kan kita bisa tarik garis teman ya. Ini fake out dari resist ke resist. Jadi ada sedikit breakout, tetapi oh ternyata itu fake out gitu. Itu nggak real breakout untuk Bitcoin.
Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu apakah Bitcoin akan fake out atau tidak, ya kalian tarik aja dari garis resist menuju resist di sini, ya kita nggak boleh kena reject namanya untuk resist berikutnya pada Bitcoin. Ini kan salah satu contoh yang valid ya, kita tarik aja satu garis seperti ini, jadi kita ibaratnya bisa tahu gitu ya, untuk titik fake out berikutnya untuk Bitcoin tuh ada di level berapa. Nah contohnya seperti ini juga ya, ini kan memang kita ada resist pada rounding top teman, cuman ya kita bisa tarik juga untuk garis fake outnya pada Bitcoin ya. Terus yang satu ini kita tinggal tarik aja garis resist to resist sama seperti sebelumnya, maka kita akan ketemu titik fake outnya bisa sampai berada di level 29.2 untuk Bitcoin gitu. Kalau misalkan Bitcoin successfully breakout di atas area ini, ya well, bisa dikatakan kita bakalan menuju all the way ke level 30 sampai 31 ribu ya untuk Bitcoin berikutnya. Dan memang di sana memang udah bukan saatnya untuk long lagi ya di area level 30 sampai 31, karena memang terlihat ini adalah area supply yang benar-benar kuat dari tanggal 20 Mei tahun lalu ya, Mei Juni tahun lalu. Jadi ini memang bisa menjadi resist yang sangat amat kuat untuk Bitcoin gitu. At least ya untuk sementara teman-teman ya, let's say ya misalkan kita pump ke level 30-31, ya bisa aja kita terkoreksi balik ke area level 25 yang kita bicarakan dari beberapa video yang lalu. Lalu dari sini kita rebound dan akhirnya menuju ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi memang ya resistnya hanya menurut gue ya resist short term gitu ya. Setelah itu ya kita terkoreksi and then kita continuous pump lagi lebih tinggi dan eventually menuju ke all time high gitu ya. Jadi memang untuk plan jangka panjangnya ini memang inceran kita itu ya pastinya Bitcoin udah memulai bull run dia memang 15,5 ini memang sudah adalah bottom untuk Bitcoin dan Bitcoin bisa mencapai level miliarannya. Itu adalah long term plan kita ya sampai saat ini ya. Cuman ya untuk short term memang bisa aja kita terkoreksi, teman-teman ya, kita dibawa ke level 30 lalu terkoreksi gitu ya, naik turun lah untuk jangka pendeknya. Nah, untuk ngelihat at least konfirmasi lebih lagi teman-teman ya, let's say misalkan 60-70% konfirmasi lagi bahwa ternyata Bitcoin ini bakalan bullish gitu ya. Ternyata kita nggak kena reject dari resist dari rounding top ini. Ya apa yang harus kita lakukan ya, kita harus get out dari rounding top ini teman-teman ya, dimana ya kita harus ngelihat adanya breakout at least menuju ke level 28.8 untuk Bitcoin teman-teman, 287 sampai 288. Nah ini kan kita udah keluar nih dari pattern rounding top tersebut. Kalau misalnya kita bisa berhasil keluar dari pattern rounding top ini dengan candle closing di atas teman-teman ya, candle closing di atas ya itu udah bagus banget teman-teman ya. Kita ambil aja time frame 4 jam ya. Kalau misalnya kita bisa successfully TF 4 jam ini kita closing di level 287 sampai 288, itu udah salah satu good news untuk Bitcoin dan bisa jadi untuk kesempatan membuka posisi long teman-teman ya, untuk incar area level 30.000 yang kita bicarakan teman-teman. Cuman ya kalau misalnya kalian pengen konfirmasi lebih pasti ya kita harus konfirmasi candle closing di atas level 29.2 untuk Bitcoin. Karena ini adalah area-area fake out yang kita bicarakan tadi teman-teman ya, dari kita tarik garis resist to resist untuk Bitcoin gitu. Jangan sampai ya kita kena jebakan seperti ini ya, seperti yang sebelum-sebelumnya udah terjadi di mana ya ternyata dari level 23.8 ini adalah resist, tahu-tahu SL kita di 23.8 juga, kita ke level 23960 ini langsung kena SL teman-teman ya. Dari 23960 ini kita juga ternyata dibawa ke level 24.2, setelah itu ternyata kita dibanting ke bawah gitu ya. Jadi bisa aja breakout dari resist tersebut, bisa jadi adalah breakout palsu dan kita ingin menghindari hal tersebut terjadi ya kita bisa aja tarik garis resist to resist untuk Bitcoin gitu. Jadi sebenarnya paling itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Sekali lagi support untuk Bitcoin tetap sama teman-teman di level 25.000 ini. Setelah breakout ya ada potensi juga untuk kita nge-retest area level 25.000 ini sebelum menuju ke level 30.000 gitu ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah Bitcoin akan breakout langsung menuju ke level 30 sampai 31.000 di minggu ini atau akankah kita terkoreksi lebih dahulu teman ke level 25.000 sebelum menuju ke area level 30.000? Paling itu aja teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.